Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Anissa Srinugraha dan Revalina Sulistiani Grahazmi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu landasan penting dalam dunia pendidikan, yaitu landasan empiris pendidikan. Bahasan pertama, apa itu landasan empiris pendidikan? Sebelum masuk lebih dalam, kita pahami dulu apa itu landasan empiris. Dalam dunia pendidikan, landasan empiris adalah dasar pijakan yang bersumber dari pengalaman nyata, pengamatan faktual, dan data-data yang dapat diuji secara langsung. Empiris berasal dari kata emphiria, yang berarti pengalaman. Jadi, segala hal dalam pendidikan yang berasal dari pengalaman langsung, baik dari guru, siswa, lingkungan sekolah, maupun hasil penelitian, termasuk dalam landasan empiris. Nah, landasan ini penting karena memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berdasarkan teori, tetapi benar-benar sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Bahasan kedua mengenai ruang lingkup landasan empiris. Lalu, apa saja yang termasuk ruang lingkup landasan empiris? Ada beberapa aspek yang masuk ke dalamnya. Yang pertama, perilaku peserta didik, seperti motivasi, minat, karakter belajar, dan perkembangan mereka. Yang kedua, proses pembelajaran, mulai dari metode, media, interaksi, guru dan siswa, hingga kegiatan di kelas. Yang ketiga, lingkungan belajar, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang keempat, dinamika sekolah, seperti budaya disiplin, tata tertib, dan hubungan antar warga sekolah. Yang kelima, data evaluasi dan asesmen, misalnya nilai ulangan, hasil ANBK, atau asesmen diagnostik. Dan yang terakhir, kondisi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesiapan belajar siswa. Semua data nyata ini menjadi dasar dalam merancang pembelajaran dan membuat keputusan pendidikan. Pembahasan selanjutnya mengenai sumber-sumber data empiris. Landasan empiris tidak muncul begitu saja. Ada beberapa sumber utama yang menjadi acuan. Yang pertama, observasi kelas, yaitu hasil pengamatan langsung selama proses belajar. Yang kedua, pengalaman guru yang berasal dari refleksi mengajar, catatan harian, atau cara menangani masalah siswa. Yang ketiga, penelitian pendidikan, mulai dari PTK, survei, sampai riset eksperimen. Yang keempat, evaluasi pembelajaran, seperti nilai siswa, kehadiran, portofolio, atau asesmen formatif. Dan yang kelima, lingkungan sosial peserta didik seperti ekonomi keluarga, budaya lokal, dan hubungan dengan teman sebaya. Dan yang terakhir, data kebijakan pendidikan. Misalnya, laporan BPS, data dari Kemendikbud, Dapodik, dan hasil analisis lainnya. Semua informasi ini kemudian dianalisis untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Pembahasan selanjutnya mengenai teori dan pendekatan yang mendukung landasan empiris. Supaya lebih ilmiah, landasan empiris didasarkan pada beberapa teori. Yang pertama, teori behaviorisme. Nah, tokohnya adalah Watson dan Skinner. Teori ini menekankan bahwa belajar harus diamati dari perubahan perilaku nyata. Artinya, guru perlu melihat data perilaku siswa sebagai acuan mengajar, bukan hanya dari asumsi. Yang kedua, teori pragmatisme dari John Dewey. Nah, John Dewey percaya bahwa pendidikan harus berdasarkan pengalaman nyata atau learning by doing. Kebenaran dalam pendidikan diuji melalui praktik. Teori ketiga yaitu positivisme. Nah, teori ini mengajarkan bahwa ilmu harus berdasarkan fakta dan bukti, bukan hanya sekedar dugaan. Teori keempat, evidence-based education. Nah, pendekatan modern yang menekankan bahwa kebijakan, metode, dan strategi pembelajaran harus berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. Yang kelima, empirical cycle dari De Groot. Nah, siklus penelitian yang meliputi observasi, induksi, teori, deduksi, pengujian, dan evaluasi. Ini banyak dipakai dalam penelitian tindakan kelas.
Nah, pendekatan-pendekatan inilah yang membuat landasan empiris menjadi dasar yang kuat dalam dunia pendidikan. Fungsi dan manfaat landasan empiris. Landasan empiris memiliki banyak manfaat. Bagi guru, membantu memahami kondisi siswa secara nyata, memilih metode yang efektif, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Bagi sekolah, menjadi dasar membuat keputusan berbasis data. Misalnya, memperbaiki budaya disiplin atau mengubah sistem pembelajaran. Bagi pemerintah, landasan empiris digunakan untuk merancang kurikulum, kebijakan, dan program pendidikan berdasarkan data faktual. Dengan kata lain, landasan empiris membuat pendidikan lebih rasional, relevan, dan efisien. Selanjutnya, terdapat contoh penerapan landasan empiris di lapangan. Yang pertama, ada seorang guru yang melihat siswa mudah bosan ketika berceramah. Dari pengamatan empiris itu, guru mengganti metode menjadi diskusi kelompok. Lalu yang kedua, hasil nilai ulangan menunjukkan banyak siswa mengalami kesulitan membaca. Maka, sekolah membuat program literasi harian. Yang ketiga, setelah survei minat siswa, guru mengetahui mereka lebih suka media visual, sehingga ia mulai menggunakan infografik dan video belajar. Lalu yang keempat, data kehadiran menunjukkan banyak siswa tidak masuk pada jam pertama, sehingga sekolah mengevaluasi jadwal pelajaran. Lalu, terdapat tantangan dalam penggunaan landasan empiris. Walau sangat penting, penggunaan landasan empiris juga memiliki tantangan. Misalnya, data lapangan sering tidak lengkap atau bias. Kemampuan guru dalam melakukan analisis data masih terbatas. Dan kondisi sekolah berbeda-beda, sehingga tidak bisa digeneralisasi. Selain itu, ada keterbatasan sarana, terutama dalam pengumpulan data yang modern. Dari presentasi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa landasan empiris pendidikan adalah dasar yang bersumber dari fakta dan pengalaman nyata. Landasan ini sangat penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan kurikulum, dan membuat kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komentar jika materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.